Oke, selamat datang di Points Podcast Moins. Jadi poin ini apa sih, Jip? Points ini tuh adalah program barunya mau jadi app. Ya, kalau misalkan mau jadi Friends ini ngikutin banget mau jadi app gitu ya. Itu kan ada beberapa program yang dimana di situ ada video sharing dan ada video modul gitu di webnya. Nah, ini tuh sebenarnya hampir sama, Dam. Ini tuh kita mau ngebahas soal expert inspirasi dan motivasi dari expert ataupun orang yang udah sukses di bidangnya gitu. Oh, berarti podcast ini bisa menjadi inspirasi banyak orang dong? Benar, itu khususnya buat pelajar di Indonesia yang bingung mau jadi apa sih ya. Ya, jadi kita akan mentayangkan sebuah expert yang sekiranya emang jadi inspirasi kalian. Misalkan Benar. kalian mau jadi businessman atau menjadi apapun yang menurut kalian nih, wah nih kayaknya pas banget buat gue nih atau aku nih. Iya bener Gitu. banget. Pas banget ini kayaknya. Pas banget apalagi sekarang tuh kita udah sebelahan sama, gila. Udah cakep banget nih kayaknya ya. Parah. Parah banget udah ini nih perkenalkan diri dulu dong. Siapa ini dan dari mana Dari mana? asalnya. Terus kampusnya di mana? KTP lu Lengkap apa? ya? Enggak. Masalah lengkap, Bukan, masalah udah. lengkap. Kayak pinjol jadinya. Waduh. Foto KTP, Oke. selfie KTP. Lanjut. Halo, mau jadi Friends. Aku Talita Adinda Tania. Aku kuliah di Universitas Budi Luhur, jurusan Public Relation. Selain kuliah, kesibukan aku itu aku buka usaha coffee dan eatery, namanya Lokaya Kopi di Kreo Creative Law. Wah, keren banget. Berarti Lokaya namanya? Iya, Lokaya. Kenapa Lokaya? Kenapa nggak lo miskin? Enggak, itu lebih ke ngatain orang. Iya, Enggak betul. dong. Lokaya. Itu ada sejarahnya. Oh, ada kenapa sejarahnya. Lokaya. Apa Kenapa tuh, Lokaya? Karena pas penentuan nama ini kan kebanyakan kalau aku perhatiin di sekitar itu kan nama kedai kopi itu biasanya dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia yang maksudnya baku gitu loh. Terus aku pengen apa ya? Pengen cari nama yang beda tapi tetap dari Indonesia gitu. Oke. Jadi kebetulan waktu itu papa aku kan dari Jawa Tengah. Terus aku kumpulin nama-nama yang sesuai sama konsep Lokaya tapi dari bahasa Sanskerta gitu. Oh, jadi Lokaya itu dari bahasa Sanskerta. Iya. Yang artinya? Lokaya itu artinya dunia. 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 Kenapa dunia? Kenapa apa-apa ada arti luasnya gitu? Kenapa harus dunia gitu? Iya, karena kan sambungannya itu kan Lokaya Kopi. Jadi Oh, kalau diartiin dunia kopi gitu. Oke, Oh, make sense, alah, make dunia. sense. Udah. Masuk. Masuk. Nah, untuk Lokaya sendiri nih kira-kira berdirinya dari tahun kapan sih? Lokaya sendiri itu 2019 sekitar April atau Mei. April atau Mei. Wah, berarti Udah hampir 2 tahun ya, Jip? tiga tahun atau 2 tahun ya? Udah mau 3 tahun. Udah mau 3 tahun ya. Udah lumayan lama ya berarti. Tapi Alhamdulillah. sebelum gue masuk ke ke pembahasan Lokaya nih, gue pengen ngulik dulu nih. Lu tuh berapa tahun sih? Terus lu sebagai mahasiswa, kenapa lu bisa bikin si Lokaya ini gitu? Umur aku 19 tahun. Sekarang 19 tahun. 20, sorry. 20 tahun. 20. Beda. Karena masih muda udah punya Iya. usaha gitu ya. Wah. Waduh. Tuan kita. Alhamdulillah. Enggak sih, kayaknya tuan lu deh. Iya. Ya udah lanjut. Maaf ya. Kenapa aku memutuskan buat bikin kedai kopi Lokaya ini karena sekitar tahun 2018 itu pas aku SMK kelas 12 ya berarti ya. Kelas 12 itu kan yang aku perhatikan itu anak-anak di sekitar aku yang seumuran aku itu kalau disuruh minum kopi mereka lebih prefer yang instan, kopi saset, terus kopi pokoknya yang asal gampang lah. Ya tapi emang enak sih kopi saset. Jangan ini kita kan Oh iya. Emang enak. Tapi Wah, ini enak banget nih kayaknya nih. makanya boleh minum. silahkan. Nah, kenapa aku pengen bikin kedai kopi karena
salah satunya itu aku pengen ngenalin kopi Indonesia ke anak-anak muda seumuran kita juga, terus ke anak-anak di bawah kita kalau ternyata kopi Indonesia tuh bisa diolah jadi sesuatu yang fun, yang cocok juga buat lidah-lidah anak-anak muda, terus anak-anak kecil juga gitu. Oh berarti inspirasinya tuh Talita tuh pengen kopi-kopi yang gak cuma sasetan itu enak. Pengen mengembangkan kopi Indonesia. Bagus, bagus sih. Tujuannya tuh udah ini banget ya, udah bikin anak muda biar mindsetnya tuh beda gitu. Iya. Ya nggak sih? Selain itu kan karena sekarang itu kan kedai kopi jadi gaya hidup ya. Bener banget. Ini udah banyak banget coffee shop di mana-mana tuh banyak banget Tal. Iya. Karena yang aku perhatiin itu dari dulu kalau misalnya orang tua aku ngumpul atau mereka kedatangan tamu pasti yang disuguhin pertama itu teh atau kopi gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba langsung martabak. Iya, kalau itu mah kalau misalkan lagi pacaran ketemu mertua sogokannya martabak. Ya. Kenapa martabak ya? Tanya kepada para cowok mau jadi friends. Iya, biasanya kayak gitu sih. Dari situ aku kepikiran kayak mungkin kenapa kopi? Karena kopi tuh mungkin bisa meningkatkan hubungan kayak silaturahmi bareng orang gitu. Jadi kalau bisa kita ngobrol sambil ngopi tuh kayak lebih nyaman aja gitu. Bener. Gitu sih. Tapi ada targetnya sendiri nggak sih dari kayak ini kan tadi targetnya tuh kalau yang gue sempet denger kayak yang tadi lu bilang mengembangkan kopi Indonesia. Kayak anak kecil atau segala macam kayak gitu. Awalnya tuh sebenarnya aku bikin target umur 18 sampai 30 tahunan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, pas aku baru pertama kali buka di Pondok Kacang, itu waktu itu ada anak kecil satu. Karena waktu itu kan di Pondok Kacang itu bentuknya ruko. Terus habis itu di samping-sampingnya random kan, ada tukang bengkel, ada tukang sayur, ada warteg gitu-gitu. Terus waktu itu pas aku baru buka ada anak kecil datang satu, terus dia pesan kopi dari Lokaya. Terus nggak taunya itu sekitar ternyata umur berapa anak kecilnya? kayaknya masih SD atau TK SD, gitu. dia pesan kopi? Iya, dia pesan kopi sendiri. Nggak tahu ya kan, mungkin karena disuruh orang tuanya atau apa gitu ya. Mungkin ya. Terus nggak lama dia bawa rombongan, dia bawa teman-teman. Oh iya. Enggak dikira ini pop es. Pop es. Pop es kecil. Cukuk teh jus gula batu satu. Nah. Mungkin dia penasaran kali ya. Kok rasanya beda gitu ya. Tapi emang banyak kayak gitu sih masa. Emang sekarang tuh kopi itu anak kecil juga kayak penasaran. Tapi kalau misalkan anak kecil tuh biasanya bukan di kopi sih, non coffee biasanya ya. Terus karena waktu itu kan baru buka dan customernya belum terlalu banyak, jadi belum terlalu hektik lah ya. Terus mereka minta, Kak aku boleh nggak bikin gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya aku ajarin mereka satu-satu bikin sesuai apa yang mereka pesenin gitu. Terus teman-temannya juga ikutan. Terus akhirnya dari situ jadi kenal, jadi deket, terus mereka sering main ke Lokaya. Rame berarti. Banget ya jadi. Bahkan waktu Lokaya pindah ke Kreo aja, mereka nanyain di DM aku, Kak Lokaya kemana gitu, kok tutup terus gitu. Oh dia belum tahu pindah. Iya, jadi maksudnya bisa nge-build connection kan ke anak-anak kecil ini. Jadi itu aja anak-anak kecil ya, gimana yang orang-orang dewasa gitu. Apalagi kan di seumuran kita kan misalkan gua atau lu Jip, misalkan kita mau ngerjain tugas balik kita nyarinya coffee shop atau kedai gitu kan. Karena selain enak buat tugas juga kita butuh inspirasi. Kopi salah satunya bisa jadi inspirasi buat tugas kita kan. Dan ini kan nih kalau misalkan dilihat dari konsepnya Lokaya nih kayaknya ini banyak mural gitu dan kayak ada warna-warni gitu lah. Ini tuh maksudnya apa deh? Terus kayak pembedanya coffee shop Lokaya ini sama coffee shop lain tuh apa? Kalau dari muralnya itu sebenarnya emang dulu itu pasti kan coffee shop identik sama mural kan, karena biar menambah kesan jadi fun aja gitu kan. Terus habis itu aku decide untuk pilih mural pelangi yang colorful karena maksudnya aku itu adalah walaupun yang datang kalau kayak karakternya beda-beda tapi tetap bisa jadi satu gitu loh. Jadi lewat komunikasi gitu kan. Kayak pelangi.
Iya, Iya. Beberapa warna tapi bisa jadi satu. Oh iya, iya, gitu. iya. Ih, tapi keren banget sih maksudnya dari konsep ini. Kan maksudnya ada coffee shop yang dimana konsepnya tuh arsitektur, terus ada yang kayak minimalis gitu. Tapi ini kayak beda gitu, kayak ini warnanya banyak gitu. Iya, karena emang ternyata yang aku belajar dari kemarin di Lokaya Pondok Kacang kan, ternyata target aku tuh bukan cuma target yang masuk ke Lokaya bukan cuma umur 18 sampai 30-an, ternyata anak kecil juga masuk gitu. Bahkan banyak saudara-saudara aku kalau misalnya mereka bawa anak kecil ke sini, anak kecilnya lebih nyaman ada di sini gitu loh. Jadi ya udah akhirnya aku gabungin aja jadi comfortable tapi juga fun juga gitu. Jadi bisa buat semua kalangan gitu. Bener. Nggak ngebosin ya. Nah, kan di sini maksudnya banyak nih. Ini lokasinya di apa? Kreatif ya. Nah, di sini kan banyak kedai kopi juga atau kopi shop. Nah, yang bikin Lokaya tuh beda dari yang lain tuh apa sih? Kalau dari Lokaya sendiri kita provide kenyamanan kali ya. Terus kita benar-benar menghargai customer yang mau belajar. Kayak waktu itu sebenarnya sebelum pandemi di Pondok Kacang itu hampir setiap bulan kita bikin event namanya Home Teen Barista. Jadi kita bikin kelas manual brew, terus nanti setiap bulan itu metodenya yang kita ajarin beda-beda gitu loh. Oh, berarti bisa mengedukasi orang-orang yang pengen belajar buat kopi juga ya? Iya. Wah ini keren banget sih. Keren Buat banget. mau jadi friends nih juga bisa belajar nih sama Talita gitu, sama Lokaya, biar misalkan tertarik sama dunia kopi, kayak dunia coffee shop juga, entrepreneur coffee shop juga bisa ya? Iya. Itu bisa banget datang ke Lokaya mungkin ya. Bisa banget. Nah, berarti sering ngadain event-event gitu ya? Event Iya. atau seminar. Terakhir bikin tentang apa? Terakhir itu kita bikin di sini itu tentang, kebetulan waktu itu hari kopi Indonesia gitu kan. Nasional. Jadi iya, jadi kita bikin kayak semacam seminar sama workshop kopi gitu. Wah, itu bermanfaat banget sih. Bermanfaat banget. Itu kira-kira pesertanya tuh banyak nggak? Itu kita nggak matokin peserta sih, jadi kita kayak open buat semua orang. Oh, itu lumayan banyak atau? Alhamdulillah. Wah, itu keren banget. Nah, berarti kan Lokaya ini kan udah 2 kali pindah ya. Maksudnya sebelum kita undur lagi ke belakang, sebelum Talita bikin kopi ini, Talita emang suka ngopi atau emang udah ada basic suka apa bikin kopi atau gimana? Sebenarnya aku lebih ke penikmat kopi dulu. Penikmat, nah. Dulu itu waktu aku SMA atau SMK ya, SMK. Aku tuh sering banget kalau misalnya lagi ngerjain tugas atau lagi pengen santai-santai gitu, aku biasanya ke kedai kopi karena aku menemukan kenyamanan aja gitu kalau misalnya aku ngopi, terus kalau misalnya aku nongkrong sendirian di kedai kopi itu kayak Bener banget. nyaman aja gitu. Bener banget. Soalnya pribadi gue sendiri sih, gue kalau misalkan ke kedai kopi gitu untuk nugas biasanya. Iya. Sama healing. Healing. Terus Healing me time. tapi kalau misalkan anak-anak sore gitu bilangnya senja, Senja, nikmatin iya. senja, Iya. sambil minum kopi, Iya, bener. kopi yang pahit. Iya. Tapi maksudnya di sini juga enak sih dengan tempat yang ada outdoornya. Senja kayaknya dapet sih matahari senja Iya. ya kan. Bener. Sore. Kalau sore hari di sini mataharinya bagus banget. Bagus banget tuh. Jadi cocok banget ya. Cocok banget buat anak senja. Oke, sebelum tadi kan kita udah ngomongin soal Lokaya ini terbentuk gitu ya. Nah ini gue pengen balik lagi nih ke belakang, lebih belakang lagi nih sebelum Lokaya ini terbentuk gitu. Waktu itu lu aktivitasnya apa aja sih? Kayak apakah lu cuman sebagai pelajar? Terus ini kan usaha keluarga ya, bisa dibilang keluarga juga yang manage gitu. Nah itu sebelum itu apakah ada usaha lagi atau gimana sih? Sebenarnya kalau sebelum Lokaya itu kan kebetulan hobi gue nyanyi di musik. Jadi ya gue fokusnya waktu itu ke musik, nyanyi ke event-event, terus di kafe-kafe juga pernah waktu itu. Tapi dari kecil itu emang gue selalu ikut kalau orang tua gue buka-buka booth kayak restoran-restoran gitu. Oh, Berarti untuk pencapaian nyanyi yang Talita punya apa? Kayak misalkan pernah ikut lomba kah atau apalah kah gitu? Iya, waktu SMP pernah ikut vokal group, terus
vokal grup Islam juga namanya Nasyid. Wih. Berarti Islamia juga nih Talitha ya? Iyalah, gue muslim. Wah iya juga sih. Masa Lanjut next. Terus lanjut next. terus waktu kelas 11 kayak 11 SMA terus pernah ikut The Voice 2018. Wah, The Voice. Itu dulu The Voice tahun berapa? 2018. 2018 itu yang coachnya itu ini ya Arman. Vidinino, Iya ada Arman, Arman, DJ, Vidinino, Anggun gitu ya. Terus waktu itu milih siapa coachnya? Gue milih Vidinino. Vidinino karena ganteng nih ya. Enggak karena nyambung karena Oh ya masih jarak antara gap umurnya mungkin ya. Berarti untuk masuk The Voice itu sampai ke tahap apa? Udah Gua juara waktu kah itu atau apa? knockout sampai knockout. Knockout apa tuh? Jadi abis blind audition itu kan ada knockout. Nah gue sampai knockout. Tapi itu udah yang maksudnya dari ke tahap itu aja tuh udah susah kan? Iya bisa dibilang gitu. Itu tuh tahapnya maksudnya gimana deh? Maksudnya kalau misalkan The Voice itu apakah ada audisi sebelum blind audition juga atau Iya gimana? ada. Jadi sebelum blind audition ya kita audisi yang ngantri sampai beribu-ribu orang. Wah. Berarti Talitha mengalahkan dari beberapa orang. Berapa ribu orang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini motivasi juga sih buat jadi friend ya. Ya walaupun dia ada waktu itu lagi sempat sekolah juga kan. Iya. Itu sekolah ganggu nggak atau? Sebenarnya mungkin aku rada merepotkan teman-teman aku ya karena waktu itu lagi project kelas 12. Project kelas 12. Project akhir kelas 11 atau 12 gitu UKK namanya. Terus bikin film gitu. Pendek gitu ya? Iya, kebetulan tugas aku di situ bikin storyboard sama bikin naskah. Udah kelar tapi emang aku nggak ikut proses syutingnya gitu. Oh, tapi kan seenggaknya itu udah tanggung jawab kita udah selesai gitu kan. Ya gitu, maksudnya di balik kesibukan dan aktivitasnya si Talitha nih bisa manage waktunya tuh bisa gitu. Berarti time manajemennya bagus lah. Bagus. Top. Patut dicontoh. Mau jadi friends? Jadi apa aja? Bisa. Nah, lanjut. Pengalaman ini sih. Sebenarnya kita balik lagi nih, kan udah ke masa lalu nih, balik lagi nih. Ini emang alurnya nih maju mundur ya kita maju mundur. Karena kalau misalkan maju terus nanti lama-lama kecebur. Oh iya, maju terus. Kalau orang mancing kan nggak pernah maju. Oh iya. Maju kecebur. Ya kan. Bener juga. Terus kalau kita misalkan naik motor kan juga kita lihatnya spion gitu, biar kita nggak nabrak yang belakang gitu. Bener. Wah si nyambung tuh. Baca obrolan apa sih? Obrolan apa? Oke next lanjut yang lain. Kita maju lagi ke soal Lokaya nih. Ada nggak sih pengalaman kegagalan dalam bisnis Talitha gitu nih dari Lokaya sendiri? Terus cara bangun dari kegagalan ini tuh gimana sih? Mungkin lebih ke naik turun ya. Oh iya. Jadi ada fase turunnya banget juga nggak? Iya, ya pastinya sih. Waktu sebenarnya yang paling kerasa banget tuh waktu sebelum pandemi. Awal-awal. Lagi pandemi gitu? Iya awal-awal pandemi, masuk pandemi. Tapi itu emang semua usaha sih kayaknya. Iya, tapi itu kan aku kan ngerasa waktu itu aku nggak sendiri kan, karena itu hal yang dialamin sama UMKM kecil juga gitu. Bener banget. Nah berarti untuk ngatasin semua itu ada kayak misalkan Lokaya ngadain promo, diskon apa gimana? Iya, gimana pastinya. itu untuk ngebangun lagi? Sebenarnya waktu itu sempat kayak kurang pede juga sih, kayak bertanya-tanya gitu kan, kayak ini bener gak sih apa yang gue lakuin, apa yang gue jalanin gitu. Tapi untungnya keluarga support gitu kan, jadi kita kayak bikin konferensi meja bundar. Oh iya. Briefing apa nih yang harus ditingkatin, terus apa yang harus dilakukan biar Lokaya nih tetap seenggaknya berjalan gitu. Karena banyak yang gulung tikar juga kan waktu itu. Banyak banget. Iya, jadi seenggaknya tetap berjalan gitu. Harus begitu ya? Biar sekalian. Oke. Enak banget nikmatnya sampai hati. Ini ada tagline nikmatnya sampai hati. Ini maksudnya apa? Ada kayak misalkan lagi minum kopi terus keinget dia gitu. Iya, kan sampai kayak wow.
Wow, sampai ke hati. Itu sebenarnya biar ini sih, biar lebih nyambung aja sih ke customer, karena kan kalau nikmat doang kan kayaknya kan kurang lah gitu ya. Kalau sampai gurgil kan dikeluarin lagi nanti. Waduh. Jadi, lambung. Kayaknya nggak expect sampai situ deh. Terus akhirnya ya udah nikmatnya sampai hati, karena biar kesana tuh setiap minum lokaya tuh nyampe ke hati gitu. Jadi kayak ngebekas gitu lah. Berarti mungkin brandingnya itu kayak biar lokaya tuh keinget terus di hati kita gitu. Yes, iya, bener banget. betul begitu. Wah lokaya. Ini tuh lebih kayak ngatain sih lokaya. Tapi dalam posisi. Iya kayak ada bercanda gitu gak sih misalnya nih? Lokaya. Kayaknya misalkan ini namanya aja lokaya gitu. Maksudnya ada gak sih orang yang kesini tuh kayak ragu-ragu karena namanya tuh lokaya kayaknya mahal deh gitu. Apa gimana? Enggak sih. Paling karena namanya lokaya jadi mereka sering kayak bikin plesetan-plesetan gitu. Lokaya. Tapi dalam positif gitu. Karena kan berarti kan nyumpahin orang. Iya, nyumpahin orang jadi kaya. Kalau misalkan lo miskin gitu. Kayak menghina gitu. Menghina gitu kan. Jangan. Mending kayak ya bener juga sih. Bener juga kan dari di balik bahasa Sanskerta ini kalau misalkan dibahasain secara umum itu jadi artinya ya tetap positif ya. Positif gitu. Positif. Itu sih. Oke. Berarti untuk lu berarti. Enggak, lu aja. Berarti kan maksudnya Thalita kan udah nih dari zaman SMK sekolah sambil nyanyi dan sekarang punya bisnis sambil kuliah. Nah, nge-manage antara bisnis sama kuliah tuh gimana sih caranya? Biar misalkan kuliah itu nggak keganggu lah, bisnis itu nggak keganggu lah. Kayak gimana sih tips dari Thalita sendiri gitu? Kalau rumusnya aku itu kan satu hari ada 24 jam. Jadi kirain rumusnya P kali L terus ditambah. Wah, itu ribet. Itu ribet. Jadi maksudnya setiap hari tuh diusahain dibikin kayak list apa aja yang mau dilakuin hari ini, terus apa aja yang mau dilakuin. Terus kalau misalnya ada list gitu kan ada ini kan, ada patokannya kan, hari ini mau ngapain aja, ada rencananya gitu. Jadi alhamdulillah semuanya teratasi sih pakai cara itu. Oh berarti bisnis oke, kuliah oke. Nah Thalita sendiri kayak misalkan ada seling waktu buat main atau enggak sih? Ada dong. Ada. Di jam-jam kayak misalkan di hari weekend kah atau apa kah? Biasanya kalau weekend justru nggak bisa. Oh iya, kayaknya rata-rata pembisnis weekend tuh nggak bisa. Bener. Malah weekend tuh waktu yang paling padat. Iya padat mungkin. Kalau weekend justru gak bisa. Kadang temen-temen aku nanyain juga ke aku, kalau udah bisa main kabarin ya gitu. Jadi aku yang ngabarin mereka kalau aku bisa main. Iya bener. Seorang bisnismen emang. Business woman. Oh ya bisnis. Oh ya men tuh cowok. Men cowok. Business woman. Tapi ya keren banget sih dari semua aktivitas bisa berjalan walaupun mungkin nggak terlalu lancar mungkin ya, tapi bisa di manage lah ya. Iya. Alhamdulillah. Ini buat pelajaran juga buat jadi friends gitu, kalau misalkan ada kebingungan nih gimana sih cara ngatur waktu atau time management gitu. Itu kan bisa jadi tips tuh. Jadi tips juga. Ya di scheduling dari awal. Ya mungkin perjalanannya tuh beda, cuman jadi patokan aja. Misalkan kita punya plan 2 hari atau 1 hari ke depan mau ngapain. Mungkin emang setiap orang tuh bakal beda-beda. Cuman diri kita sendiri yang bisa ngebangun plan itu agar semuanya bisa terlaksanakan di 1 hari itu gitu kan. Bener banget. Oke. Ini masih ngomongin soal pendidikan sih. Kalau misalkan sekarang ngambil jurusan? Aku public relation. Public relation. Nah kan sekarang coffee shop nih, buka coffee shop gitu kan. Sekarang jatuhnya kan Thalita pekerjaannya juga jadi seorang businesswoman gitu. Itu ngaruh banget gak sih, relate banget gak sih sama jurusan yang sekarang? Iya, relate banget. Karena kalau misalnya aku mau ngadain event atau ngobrol-ngobrol ke customer itu kebanyakan aku praktekin dari pelajaran aku yang ada di kampus gitu. Berarti itu contoh nyatanya ya? Iya, itu contoh nyatanya. Ngebantu banget sih. Itu salah satu ada nggak sih kayak yang ngerasa ini banget nih pelajaran kampus relate banget nih pelajaran kampus, kayak misalkan public speaking gue dapet nih abis ngelakuin sesuatu gitu. Iya. Itu pas kapan gitu? Kan kalau di public relation itu kan kebanyakan diajarin kayak tentang gimana cara kita buka topik
pembicaraan sama orang, terus gimana kita present diri kita sendiri ke orang gitu. Jadi yang aku dapat dari pelajaran public relation di kampus itu benar-benar kepake banget di sini, karena aku ini kan orangnya nggak terlalu aktif gitu. Jadi kalau ngobrol sama orang pasti bingung apa yang mau diomongin gitu. Jadi ya karena aku udah dapet ilmunya dari public relation, jadi lebih dapat tek gitu. Iya, berarti sebelumnya berarti Talitha ini introvert atau extrovert? Sebenarnya lebih ke ambivert sih. Ambivert. Iya, kadang kalau sama orang yang udah deket banget ya nggak terlalu diem banget juga. Oke, berarti ya ambivert kan kondisional lah ya. Kombinasi. Kalau misalkan sama orang yang mungkin belum kenal jadi nggak bisa. Iya, ya. karena kan Adam kan emang nggak terlalu malu gitu kan. Lebih ke melihatkan diri sendiri ke orang gitu. Jadi biar nggak kaget aja. Gitu. Kalau tipe kita kan emang anaknya ekstrovert gitu. Kalau aku kan mungkin kayak kalau ketemu orang kayak analisa dulu nih orangnya kayak gimana, terus yang dia nggak suka apa, yang dia suka apa gitu. Jadi kayak bagus. Enak aja gitu. Itu sih. Ya, nih diminum dulu. Aduh, enak banget. Mohon maaf nih belum diminum sama Anda sendiri. Oh iya, silahkan. Enak nih. Lo kaya. Oh iya. Lo kaya. Tapi kalau misalkan minum lo kayak gini enaknya sambil dengerin ini sih, nonton video sharing juga. Iya, video sharing. Jadi buat teman-teman bisa banget nih, misalnya lagi nontonin kita nih podcast, wih ada lo kaya nih. Iya. Di GrabFood atau apa ada. Ada. Bisa dipesan aja gitu kan. Jadi kayak misalkan pas banget topiknya lo kaya. Iya, lagi nontonin kita sambil minum lo kaya. Iya, lebih ke hati gitu. Atau misalnya abis ini nontonin video modul atau video expert ya yang bisa dibilang lebih formal mungkin ya. Sharingnya lebih dapat lah. Iya, abis ini nonton Moin Stocks juga bisa. Iya, bisa. Oke lah, mungkin cukup kali Jip ya segitu. Iya. Udah sih sebenarnya dari kita ya gitu. Mau nyampein aja nih buat mau jadi friends semuanya gitu. Ada misalkan ini kan Talitha ini sebagai mahasiswa ya, mahasiswa yang masih aktif gitu, di aktif di perkuliahan, tapi di samping itu dia juga menjadi seorang businesswoman gitu. Iya. Jadi maksudnya kita bisa belajar dari Talitha atau belajar dari lingkungan sekitar yang sekiranya kok orang bisa ya sambil kuliah buka bisnis. Mungkin mau jadi friend juga bisa aplikasiin buat di diri sendiri. Betul. Kemampuannya di mana, buka bisnisnya apa. Dibelajarin aja, dicoba aja dulu. Kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak tahu mau jadi apa gitu kan. Iya. Nah dari Talitha nih terakhir untuk Talitha ke mau jadi friends, ada nggak sih motivasi? Misalkan nih mau jadi friends mau nih kayak Talitha bikin suatu usaha gitu, kayak bikin coffee shop, ada nggak sih motivasi dari Talitha sendiri buat mau jadi friends? Mungkin bukan cuma usaha ya, pokoknya apapun yang pengen dikejar, apapun yang pengen dituju gitu ya. Pesan aku sih jalanin aja apa yang sekarang dijalanin gitu, karena kan kita nggak bakal tahu nanti apa yang kita jalanin sekarang itu di masa depan bakal berharga buat kita gitu. Terus percaya sama diri sendiri, banyak-banyak berdoa, terus ya sih itu intinya, percaya sama diri sendiri. Karena kalau kita nggak percaya sama apa yang kita jalanin kan kita juga bingung nanti. Nah itu dia. Berarti keren banget maksudnya yang disampaikan oleh Talitha tadi juga bisa jadi nih motivasi buat mau jadi friends di rumah masing-masing bisa gitu. Jadi inspirasi juga buat mau jadi friends yang bingung nih cara manage waktu, cara mengembangkan bisnis, yang mungkin udah punya bisnis juga kayak Talitha ya. Iya, benar. Nah, itu bisa jadi motivasi buat mau jadi friends semua. Iya. Gitu. Sebelumnya terima kasih untuk Talitha yang udah menjadi narasumber. Semoga lo kaya makin maju. Amin. Kopinya makin enak. Amin. Makin dikenal. Udah enak sih, lebih tambah enak lagi. Dan ada menu-menu yang lucu gitu. Biar masyarakat juga ngelihat, wih lo kaya nih, kayaknya enak nih gitu. Kayaknya enak nih, nikmatnya sampai hati. Oke. Selamat bukan selamat. Sampai jumpa di Points. ulang lagi. Iya. Sampai jumpa di Points Podcast Moins. Iya. Oke, itu dia dari kita
pantengin terus semua kontennya Mau Jadi App dan program yang Mau Jadi App. Bakal banyak banget video-video atau program-program yang menginspirasi buat Mau Jadi Friends semua. Pastinya banyak. Jadi kalian bisa cek aja di www.maujadiapp.com. Oke. Kita semua pamit undur suara di sini. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di Poins Podcast Moins. Bye.